Kalau misalnya omongan saya ini bohong, dusta, fitnah, boleh kalian cari track recordnya sendiri. Budak-budak hanya melihat, kecuali budak-budak VVIP. Budak-budak yang lain hanya sibuk mengurus, menjaga, menghidang, melayani. Sementara mereka tidak ada harganya sama sekali di depan orang-orang yang katanya mulia ini. Kecuali kalau yang dompetnya tebal. Ada yang mengkritisi, langsung persekusi. Salah satu upaya untuk melindungi kejahatan adalah membangun kekuatan dengan terorganisir, sehingga tidak ada siapapun yang berani mengusik kejahatan kita. Maka oleh sebab itu, yang pertama, usung kekuatan sekuat-kuatnya dengan didukung oleh banyak orang. Kedua, siapkan uang-uangmu untuk memenangkan walaupun itu sebuah kesalahan. Jadi saya mengajak budak-budak di sini, baik budak VVIP walaupun budak kelas ekonomis, jangan mau jadi tumbal proyek. Setiap tahun-tahun demokrasi, kalian akan menjadi tumbal proyek yang akan diklaim sebagai syuhada yang syahid di jalan yang lurus. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kalau antum-antum bertanya kepada ana, apa yang menjadi prestasi mereka? Prestasi mereka adalah mengarang cerita. Itu salah satu prestasi mereka di negeri ini, mengarang cerita dan berhasil memecah belah umat. Itu. Kemudian menuduh orang lain benci terhadap mereka, menuduh orang lain tidak memuliakan mereka, padahal mereka dengan cara-caranya tidak ada kemuliaan sama sekali. Bagaimana kita memuliakan sesuatu yang hina? Hina bawaan, jangan paksakan kita untuk memuliakan. Begitu ya ikhwan. Kita harus memahami hal yang seperti ini. Ini sungguh sangat membahayakan untuk persatuan dan kesatuan kita, bahkan untuk akidah kita, saudara. Jangan sampai kita mengorbankan kepada orang-orang yang tidak punya rasa empati, tanggung jawab, apalagi pengorbanan. Jauh, saudara. Boro-boro ingin mendoakan kesejahteraan, bahkan setiap dia menengadahkan tangan, selalu doanya bala dan bencana. Apakah orang-orang seperti itu bisa kita andalkan dan kita panggil sebagai ulama? Ini sungguh sangat membagongkan, saudara. Cerita-cerita dongeng yang dibuat supaya menghasilkan sebuah karisma, supaya menghasilkan sebuah aura yang dianggap orang yang luar biasa, biasa di luar. 3 tahun nggak pulang-pulang, begitu keluar. Ini sungguh sangat membagongkan. Sudah saatnya kita gunakan alat untuk berpikir kita yang kemarin-kemarin sempat kita tinggalkan, sempat kita kosongkan pikiran. Maka manfaatkan hari ini alat berpikir kita, yakni otak, untuk selalu kita melihat bahaya yang akan datang ke depan, untuk melihat upaya-upaya orang membodohi kita dengan sugesti-sugesti murahan. Agama kita bukanlah agama dogma, melainkan agama kita adalah agama ilmu, bukan agama doktrin. Doktrin ini, doktrin itu, doktrin enggak. Agama ilmu yang diwajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengikut halu. Bukan ya ikhwan, bukan seperti itu. Maka dari itu, saudara, menjauhlah dari cerita-cerita dongeng itu, mendekatlah kepada ulama-ulama kita yang benar-benar mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan halu. Karena ulama itu ada 2 jenis ulama, ada yang warasatul anbiya, ada yang memang walaupun mereka tidak berdiri di pintu penguasa, tetapi mereka merasa bahwa mereka adalah penguasa. Pejabat bukan, pemerintah bukan, gubernur bukan, presiden apalagi bukan, bahkan mendukung upaya untuk memenangkan calon dari pihak mereka, tapi tidak pernah ada kemenangan. Ini sungguh membagongkan bagi kita semua. Coba disimak baik-baik,
Coba ditelaah baik-baik, coba dicari narasi-narasi mereka yang hari ini terpublikasi di sosial media. Tolong disimak baik-baik. Yang tidak bisa menerima, saya tidak paksakan. Yang bisa menerima, jangan ikut kata saya, tapi cari kebenarannya sendiri. Apakah yang saya katakan ini benar, ataupun cuman bualan-bualan belaka? Kalau bualan belaka, tinggalkan saja. Tapi kalau benar adanya, silahkan Anda pikirkan. Jangan sampai Anda nanti salah jalan. Anak-anak Anda jadi bagian dari mereka yang memperkuat ajaran-ajaran dobol ini, saudara. Ajaran Islam itu sungguh sangat mudah, tidak menakutkan, tetapi sungguh mengademkan sebagai petunjuk untuk kita mencari jalan pulang, untuk membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Begitu, saudara. Lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Cari pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan hasil yang halal bagi kita untuk kita berikan kepada keluarga dan juga untuk kita telan sendiri. Jadi jangan menganggap bahwa agama ini bisa berlaku surat kacang. Hanya karena kedekatan kita terhadap orang yang tidak jelas, kita akan dijamin masuk surga. Enggak seperti itu. Haraplah surga daripada keridhaan Allah. Cuman itu, kasih sayang Allah dan juga syafaat daripada Rasulullah SAW. Bukan dengan mendekati orang-orang yang tidak jelas. Sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan apapun dari teriakan-teriakan mereka. Saya cucu Nabi, mana buktinya? Di dalam tubuh ana mengalir darah Rasulullah, mana buktinya? Ditanya bukti malah marah-marah. Semakin nampak bahwa pembohong, pendusta yang mencoba untuk mendustai kita tanpa ada bukti yang nyata. TIJ mengatakan, dongeng versi baru nih, kebangkitan PKI gulingkan Jokowi. Kemudian intelijen hitam itu adalah dongeng versi oknum Balawi yang terbaru. Kemudian kalau ada yang mengkhianati bangsa mereka, akan mengirimkan pasukan-pasukan atau laskar-laskar pelanginya untuk melawan pengkhianat bangsa. Dan sejauh ini belum ada yang versi terbaru lagi. Versi terbaru adanya seorang oknum Balawi yang ditembak tapi kagak jelas sampai sekarang beritanya. Sampai di mana ya? Itu dong yang juga yang nanti dongeng ini akan dikemas sebagai cerita-cerita untuk anak cucunya, ujar TIJ. Kalau tidak ada bukti, ngapain ngaku-ngaku? Malu dong. Malu kita, nggak ada bukti ngaku. Aing cucu Nabi, mana buktinya? Nggak ada. Di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Tes DNA dong. Siapa ente suruh tes DNA? Ente siapa? Kalau nggak boleh disuruh seperti itu, ngapain akan oleh mereka? Aduh, ujung-ujungnya nyari suara di ajang pemilu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.